Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, apa kabar kalian semua di sana? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita lanjutkan materi kita persamaan kuadrat, materi selanjutnya ya. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang mencari akar-akar persamaan kuadrat. Dimana kalau akar-akar persamaan kuadrat itu ada dua ya, x1 dan x2. Ada dua metode yang Bapak berikan, yakni metode metode faktorisasi dan juga metode rumus ABC. Baik, selanjutnya kita awal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita mengetahui jenis-jenis persamaan kuadrat. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu bergantung pada nilai D sama dengan B kuadrat min 4AC, min 4 kali A kali C. D itu adalah diskriminan ya. D itu adalah diskriminan. Ini D. Sudah paham? B kuadrat min 4AC yang biasa, yang kan ada AX kuadrat. Bapak ketik dulu ya. Kan ada bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Itu kan? D besarnya itu adalah diskriminan. B kuadrat ini, B kuadrat atau ini B nya, A sama C biasa, A ini C nya. Jadi jenis-jenis persamaan kuadrat itu ada 3. Ketika diskriminannya itu lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar yang berbeda. Kemudian jika D-nya sama dengan 0, itu mempunyai dua akar yang sama atau akarnya kembar. Dan ketika diskriminannya kurang dari 0 ya, maka itu adalah imajiner. Imajiner ini dia tidak memiliki akar. Ya, imajiner itu tidak memiliki akar. Maaf ya jelek. Sudah paham? Kalau belum paham, biasanya ke contoh. Ini contohnya. Selidikilah jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut. Nah, biasanya kan kita cari dulu pakai rumus ABC ataupun pakai faktorisasi. Nah, kalau hanya menyelidiki jenis-jenis akarnya, selain dari metode tadi, ada yang cara lebih cepat, yakni dengan cara tadi mencari diskriminannya. Ya, di sini kan x kuadrat min 9 ya, berarti A-nya sama dengan 1 di sini karena nggak ada koefisiennya, nggak kelihatan. B-nya 0, kenapa? Karena di sini yang variabel x-nya nggak ada. Dan C-nya adalah min 9, jelas min 9 ya. Kemudian diskriminannya berapa? Nah, D-nya itu sama B kuadrat min 4AC kan? B-nya itu adalah 0, berarti 0 kuadrat dikurang 4 dikali 1, A-nya 1, C-nya negatif 9. Berapakah min 4 dikali 1 dikali min 9? Iya, 36, betul ya. Jadi D sama dengan 0 plus 36. D-nya sama dengan 36. Nah, kalau diskriminannya lebih dari 0, tadi apa? Betul, memiliki dua akar yang berbeda. Sudah paham? Kalau belum paham, nih
Kalau dulu kalian buat faktorisasi, Bapak buat cara cepatnya ya. X kuadrat min 9 itu adalah X min 3 X plus 3. Jangan nanya dari mana ya, karena Bapak udah biasa begini. Nah, X min 3 X plus 3 nanti dapatnya kayak gini, P dan Q nya min 3 sama plus 3. Berarti X1 nya adalah 3 dan X2 nya adalah minus 3. Nah, berbeda toh? Akar-akarnya memiliki akar yang berbeda kan? Iyalah jelas, karena diskriminannya lebih dari 0, memiliki 2 akar real yang berbeda. Nih, mana akar yang berbeda? Ini dia. Udah paham? Lanjut ya. Kalau 4x min x kuadrat sama dengan 0. Ayo kayak mana? A-nya sama dengan min 1. Ingat ya, bukan 4. A-nya itu pendamping x kuadrat, berarti di sini. Nah, ini nih. Karena nggak ada angkanya berarti 1. Kenapa negatif? Nih, min. Jelas, min x kuadrat berarti min 1 ya A-nya ya. A-nya min 1, B-nya 4 nih, 4x pendamping x. C-nya 0 karena nggak ada nih nilainya. Jelas ya. D sama dengan B kuadrat min 4A kali C. Berarti D sama dengan 4 kuadrat dikurang 4 dikali min 1, A nya min 1 dikali C nya 0. Berapakah min 4 dikali min 1 kali 0? Kalau berapapun kali 0, 0 dah gitu aja. Berarti 4 kuadrat kan 16. Berarti D kuadrat D sama dengan 16 dikurang 0. Dah. Kemudian hasilnya D sama dengan 16. Ingat enggak kalau D lebih dari 0? Betul, jawabannya adalah D lebih dari 0, maka memiliki 2 akar yang berbeda. Atau mau pakai pembuktian yang tadi? Mana Pak buktinya, kok bisa sih 2 akar yang berbeda? Bapak buktiin lagi ya. 4x dikurang x kuadrat sama dengan 0 itu menjadi 4 dalam kurung x maaf ya. Bapak hapus lagi ya. Eraser. Nah, 4x min x kuadrat itu akan menjadi x dalam kurung 4 dikurang x sama dengan 0. Tuh. X-nya di sini nih. X1-nya berapa jadi? Karena X1-nya enggak ada pendamping, maka X1-nya adalah 0. Enggak ada pendampingnya kan? Nah, sekarang ini X2-nya 4 dikali sesuatu, 4 dikurang sesuatu yang sama dengan 0, maka berapakah X2-nya? Ya, betul, 4. Kan 4 dikurang sesuatu sama dengan 0, hasilnya X2-nya adalah 4. Udah deh dapat X1-nya 0, X2-nya 4. Jadikan 2 akar real yang berbeda terbukti. Lanjut ya. Kalau x kuadrat ditambah x tambah 3 sama dengan 0. Ya, A-nya 1 biasa, B-nya 1, C-nya 3 ya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. D sama dengan 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1, A-nya 1 dikali C-nya 3. Berarti sama D diskriminan sama dengan 1 dikurang 12. Hasilnya berapa? Iya, minus 11. Berarti D sama dengan minus 11. Nah, kalau D-nya kurang dari 0 bagaimana? Maka tidak memiliki
akar atau imajiner. Kalau dibuat kayak tadi, dibuat dua faktor tadi, itu tidak akan bisa, ya, nggak akan bisa. Mengapa? Karena di diskriminannya itu min 11 atau kurang dari 0, berarti tidak memiliki akar. Udah paham? Oke, lanjut, next. Kalau x kuadrat ditambah 10x ditambah 25 sama dengan 0. Nih, Bapak pakai cara ini dulu ya, cara faktorisasi dulu ya. Dia akan menjadi PQ-nya itu x tambah 5 x tambah 5. Tuh PQ-nya. X1-nya berapa coba? X1 sama dengan kebalikannya min 5. X2-nya sama dengan min 5. Wah, kelihatan nih X1 sama X2-nya sama, berarti pasti dia diskriminannya sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, diskriminan sama dengan 0, maka akarnya kembar. Coba sih kita cek. A sama dengan 1, B sama dengan 10, C sama dengan 25, D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Diskriminan sama dengan 10 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 25. Jelas? Lanjut ya. D diskriminan sama dengan 100 min 4 kali 1 kali 25, 100 juga. Berarti min 100 ya. 100 kurang 100. Iya, D-nya sama dengan 0. Kalau D-nya sama dengan 0, maka akar-akarnya kembar. Gampang toh? Nih, akarnya kembar. Mana bukti kembarnya? Ini loh buktinya. Sudah paham? Ingat ya, ada 3 ya jenis-jenis akar persamaan kuadrat ya. Kalau diskriminannya lebih dari 0, maka memiliki akar yang berbeda. Kalau diskriminan kurang dari 0, maka tidak memiliki akar atau imajiner. Dan kalau D diskriminan itu sama dengan 0, maka akarnya sama atau akar kembar. Bisa? Iya, makasih ya. Coba kalian bisa nggak menyelidiki jenis-jenis akar persamaan ini? 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0. Itu menurut kalian jenis-jenis akarnya bagaimana? Apakah diskriminannya lebih dari 0? Apakah kurang dari 0? Apakah sama dengan 0? Bisa? Kalau bisa silakan share di grup GCR ya, di grup GCR di tugas kelas yang materi yang Bapak sampaikan ini. Di komennya boleh, di komen tugas kelasnya. Atau bisa juga kalian kirim di grup WA. Gitu ya. Nah, sekarang kan kalian sudah bisa mencari akar-akar persamaan kuadrat. Biasanya selain mencari akar-akar persamaan kuadrat, kalian juga akan ada soal yakni menjumlahkan dan juga mengalihkan akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Bagaimana mencari jumlah X1 dan X2, atau kalian mencari perkalian X1 dengan X2. Kalau kalian pakai cara manual dengan cara faktorisasi ataupun cara kuadrat ataupun cara rumus ABC, itu kalian bakal panjang. Nah, di sini ada triknya bagaimana caranya mencari akar-akar persamaan kuadrat. Mencari jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat. Nih ya, kan waktu di rumus ABC mencari akar-akar persamaan kuadrat kan X1-nya seperti ini ya. Ya kan? X2-nya gini.
Ya toh, perbedaannya hanya di positif dan negatif tengah-tengahnya. Nah, kalau kedua akar-akar tersebut dijumlahkan X1 sama X2-nya, maka dapatlah seperti ini. Min B ditambah akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A ditambah min B dikurang akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu ketika kalian jumlahkan kan sama-sama 2A nih penyebutnya, maka kita coret aja ininya. Nah, coret aja. Dah, artinya kan min B per 2A ditambah min B per 2A, maka akan menjadi min 2B per 2A. Min 2B per 2A disederhanakan menjadi min B per A. Berarti ketika X1 dan X2 dijumlahkan, itu rumusnya adalah min B per 2A. Ingat aja ini. Ya. Nah, kalau mencari perkalian akar-akar persamaan kuadrat, maka rumusnya adalah C per A. Jelas ya? Sudah paham di sini? Ya. Ingat ya, rumusnya adalah ketika X1 ditambah X2 itu rumusnya min B per A. Ketika X1 kali X2 itu adalah C per A. Nah, biasanya ada 3 soal untuk menentukan rumus jumlah dan hasil kali. Ntar ya, Nak. Kok nggak jalan ini? Halo. Lanjut lagi ya, maaf. Nah, sekarang contohnya nih. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Tentukanlah X1 tambah X2, X1 kali X2, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, untuk X1 tambah X2 kan gampang nih. Kita harus tahu dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, di sini kan A-nya 0 ya, A-nya 1 kan, pendamping X kuadrat. B-nya 0 karena nggak ada, C-nya min 9. Ya. Sudah. Nah, sekarang untuk X1 tambah X2, apa rumusnya? Min B per A. Ya, jawabannya, maaf ya, ini bukan D ini. Ini soal A. Nah, kalau yang B perkalian X1 kali X2 itu adalah C per A. Maaf. Nah, ini B-nya adalah 0. Karena berarti min 0 per A-nya adalah 1, berarti min 0 per 1 adalah 0. 0 dibagi berapapun adalah 0 ya. Kemudian X1 kali X2 itu kan rumusnya C per A kan. C-nya adalah min 9, A-nya adalah 1, berarti min 9. Udah gitu aja. Berarti hasil yang poin A itu adalah 0 dan hasil untuk poin B itu adalah min 9. Untuk poin C gimana? Nah, ini untuk poin C nih. Nih, nah ketika kalian dulu waktu kelas 7 pernah tentang aljabar ya, X kuadrat plus 2X plus 2 itu adalah
X, aduh, ntar ya, aduh, maaf ini Bapak cara dulu ya. Bapak ulang lagi ya, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu ketika kalian dulu membuat X kuadrat ditambah 2X ditambah 2 itu merupakan akar dari X plus aduh salah saya nak, maaf ya, saya ulang lagi ya nak ya, maaf. Gini nak, X plus 2 kuadrat. Nah ini mendapatkan X kuadrat plus 2 kali X kali 2 ditambah 2 kuadrat. Nah kalian fokus ke sini. Ini adalah X1 kuadrat, yang 2 adalah X2 kuadrat. Masih belum ngecun? Belum? Kalau belum begini aja nih, X1 ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 kuadrat ditambah 2 dalam kurung X1 kali X2 tutup ditambah X2 kuadrat. Nah ini aja nih, ini dulu waktu kelas 7 nih. Dah, ini kalau X1 tambah X2 tutup kurung kuadrat. Cuma masalahnya ini adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ya. Jadi di sini kan ada X1 kuadrat, ada X2 kuadrat. Nah, tetapi tidak ada 2 kali X1 X2. Maka dari itu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu rumusnya adalah dalam kurung X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2, seperti ini. Karena nggak ada maka dikurang. Jelas? Ingat aja rumusnya nah, nggak usah terlalu panjang amat, begini aja. Pokoknya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat hasilnya seperti ini. Dah gitu aja. Jelas ya? Nah sekarang berapakah X1 tambah X2? Tadi kan sudah ya, X1 tambah X2 itu hasilnya, iya hasilnya 0. Ingat gak ya tadi, min B per A. Min B nya kan min 0 per 1 itu 0. Makanya jawabannya 0, X1 plus X2 dikuadratkan dikurang 2. Berapa tadi hasil kali X1 kali X2 tadi? Pakai C per A. C nya adalah min 9, A nya adalah 1. Berarti min 9 kali 1 min 9. Berarti 0 kuadrat dikurang 2 kali min 9. Min 2 kali min 9 min 18. Berarti jawabannya, iya jawabannya adalah 18 ya. Hasil 18 ya. 0 tambah 18 dapatlah 18. Aduh ya Allah. Sudah sampai sini paham? Kasih ya. Boleh kan?